Ayah. Ini kita sampai merunduk-merunduk seperti ini demi tandan mudanya bunga nipah. Ya di sini memang nipahnya kan banyak sekali dan yang dimanfaatin bukan cuma daunnya aja. Lihat, di sini tandan mudanya juga diambil untuk apa? Dikonsumsi. Jadi satu makanan khas dari Ramang-Ramang. Ini bunganya. Pohon nipah yang tumbuh subur di antara jajaran Bukit Kapur dan aliran sungai air Payau yang melintang di kawasan Maros menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat. Mana dia? Ya, ini. Oh iya. Nih, kalau misalnya dilihat bentuknya ini seperti bunga apa ya? Bunga pisang. Ini tandan muda ini adalah bakal buah. Jadi udah pernah tahu kan kalau misalnya pohon nipah itu dia ada buah yang seperti buah lontar, seperti buah atap yang bergerombol, biasanya ada di pinggir-pinggir tandan dan itu menjorok biasanya ke bawah. Nah, itu dia nih. Ini sebelum jadi buah itu, ini dia bakal buahnya. Umbut atau tandan muda nipah merupakan bakal buah. Di daerah lain buah nipah biasa dimanfaatkan untuk dikonsumsi layaknya kolang-kaling maupun disadap untuk diolah menjadi gula nira. Sementara buah nipah yang telah tua biasanya diolah menjadi tepung. Meski jarang diolah menjadi masakan, umbut atau tandan muda atau bakal buah dari tumbuhan dengan nama latin Nipah fructicans ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar karena kandungan seratnya yang baik bagi tubuh. Nih, ini lagi dikupas, ternyata yang diambil itu dalamnya. Jadi tandan muda, yang diambil putih dalamnya ini. Kupas semua atasnya, bunganya dibuang. Yang pasti kita mau masak ada 2 jenis masakan. Yang satu di sayur, yang satu dibikin kayak Sambal. lawar. Iya, Lawar ya Bu ya? lawar. Dibikin lawar. Nah. Ini disebutnya tolong. Kalau ibu bikinnya tadi bentuknya kotak, saya bikinnya segitiga. Tolong ini, kalau kita nanti bikin lawar bunga nipah, nah tolongnya dimasukin di dalam sini, baru nanti direbus. Pengolahan tandan bunga nipah yang masih muda layaknya mengolah umbut dari famili palem-paleman lainnya. Getah dari tandan bunga dihilangkan dengan cara direbus berulang kali agar rasa pahit dari umbut juga berkurang. Cuma 1 kali saja. Minta pisau ko dulu. Ini satu-satu terus. Tahu. Oh boleh ya, satu-satu gini ya. Coba ya Bu. Iya, coba. Lihat dulu. Ya. Saya pernah misal do, kesan ro minta pannya kan. Ini kalau misalnya dilihat tuh dia seperti ayam suwir bentuknya. Tapi kalau rasa begitu masuk ke mulut rasanya seperti jantung pisang. Iya Bu, makasih. Ya. Begini ya makannya ya, Iya. dengan nasi panas begini ya. Ini merupakan salah satu panganan alternatif yang kalau misalnya suatu saat kita bingung mau makan pakai apa, nah nih gampang dicari, bahan bakunya mudah dijumpai di sini. Ya itu tadi, makanan khas dari Ramang-Ramang, buah nipah. Makan pakai nasi Bu, mari Bu. Iya. Tujuan perjalanan saya kali ini menuju ke tempat pertama kali kopi Kalosi ditanam di wilayah Sulawesi. Terletak 230 km dari kota Makassar, tepat di kaki Gunung Latimojong yang termasuk dalam Kabupaten Nrekang. Kopi ini sendiri, kopi Arabica sempat menghilang dari dunia, ayo bayangin. Tapi sekarang sudah mulai dibudidayakan lagi dan banyak sekali di kaki Gunung Latimojong ini. Buah yang dihasilkan kopi Arabica akan cepat busuk apabila paparan sinar matahari sangatlah kuat. Sehingga tanaman kopi Arabica memerlukan pohon pelindung. Kopi Arabica peka terhadap penyakit karat daun.
terutama bila ditanam di daerah dengan elevasi kurang dari 700 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan kopi Robusta yang cenderung tahan terhadap segala penyakit. Nah, untuk daerah Sulawesi sendiri, kopi ini memang terkenal dari Toraja. Tapi sebetulnya asal mula penyebaran kopi di Sulawesi itu masuknya di sini dulu, di kaki Gunung Latimojong, disebutnya kopi Kalosi. Untuk jenis yang ada di sini kopi Arabica. Arabica dengan Robusta perbedaannya di ketinggian saja. Kalau Arabica mulai dari ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sampai 2000 meter di atas permukaan laut, itu semua tempatnya kopi Arabica. Sementara kalau Robusta itu berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Kopi Arabica menguasai sekitar 70% pasar kopi dunia bila dibandingkan dengan kopi Robusta yang hanya 30%. Indonesia merupakan penghasil biji kopi ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Kolombia. Kopi Arabica biasa diolah dengan pengolahan basah, sementara kopi Robusta pengolahannya kering. Masyarakat Rantelemo biasa menggiling langsung buah kopi Arabica yang masih basah dan segar untuk dipisahkan biji dengan kulit buahnya. Hal ini dilakukan agar karakter khas kopi Arabica yang asam dan segar tetap terjaga dari buahnya. Sedangkan pada kopi Robusta biasanya dijemur terlebih dahulu. Barulah dipisahkan antara buah dengan biji kopinya. Sambil dicuci ini masuk juga ke proses sortir sebetulnya. Jadi tanpa sadar kalau misalnya kita lihat nih, di saat cuci begini kan ada yang ngapung-ngapung. Nah yang ngapung-ngapung itu yang kurang bagus ya Bu, kita sih buang. Nah ini kita masuk dalam proses tumbuk. Nah proses tumbuk ini juga ada beberapa kali. Kalau yang lagi ditumbuk sama Ibu Aji di depan, itu adalah proses untuk melepas kulit arinya. Nah ini yang saya tumbuk. Sebentar. Nah, kalau yang sudah dibawa gini, ini yang udah bisa langsung kita sangrai setelah ditumbuk nanti. Jadi kalau misalnya dilihat ini sudah dijemur kesekian kalinya, betul-betul kering. Kalau menurut Bu Haji ini kadar airnya tinggal 15% aja. Jadi kalau misalnya yang jantan tuh seperti ini, dalam satu kulit ari dia cuma satu, sementara kalau yang betina itu biasanya berpasangan. Nih, kayak gini nih yang betina. Jadi dia kalau dalam satu kulit ari ini tertelungkup begini. Proses pemanggangan atau sangrai ini selain untuk mengeringkan biji kopi, juga memicu reaksi kimia untuk memunculkan minyak kopi atau kaviol. Minyak inilah yang menghasilkan cita rasa serta aroma yang khas pada setiap biji kopi setelah di roasting dengan sempurna. Wah, ini sudah muncul aromanya, wangi banget wangi kopinya. Kopi Kalosi, kopi yang sering kalah pamor dengan kopi Toraja ini merupakan nafas kehidupan ekonomi masyarakat di sini. Jadi memang kali ini kopi yang menyatukan semuanya. Kalau misalnya bicara tentang rasa, kopi Arabica ini sendiri tidak terlalu asam dan yang pasti kafeinnya lebih rendah dibandingkan Robusta. Yang pasti kalau teman-teman penasaran seperti apa sih rasa kopi Arabica di kaki Latimojong ini, rasanya luar biasa, apalagi kalau ngumpulnya sama saudara. Ya Bu.